Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi di pelajaran matematika peminatan kelas 10. Kali ini kita sampai di pertemuan kedua di bab vektor. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang perbandingan dua vektor. Nih ya, perbandingan dua vektor. Jadi nanti akan ada dua vektor, terus kita bandingkan bagaimana cara kita mengetahui perbandingannya atau seperti apa. Oke, kita lanjut langsung ke slide berikutnya. Kita masih ada di subbab operasi vektor ya. Dan di sini kita masuk ke materi keempat dan kelima. Yang keempat yaitu jarak dua titik. Jadi jika diketahui titik P sama titik Q, seperti di sini disebutkan P dan Q, dia punya komponennya ada 3. Komponennya X1, Y1, Z1 untuk P, dan titik Q-nya adalah X2, Y2, Z2. Nih ya, saya gambarkan nih. Di sini ada P, dan sini ada Q. Nih. Bagaimana kita menghitung vektor PQ? PQ ya, P menuju Q. Ini kasih garis ke sini. Nih, P menuju Q. Dihitung dengan cara apa? Dengan cara mengurangkan nih komponen dari Q dikurangi P. Nah, sama seperti ketika kita menghitung jarak di koordinat kartesius ya. Kalau titik A-nya di sini, ini 5 misalkan ya. Ini X-nya. Terus di sini ada 2, ini 0. Ini titik B. Maka jaraknya A menuju B itu adalah, atau jarak dari B ke A, jaraknya saja, jaraknya itu nanti kan pasti 5. Ini apa berarti BA ya? BA berarti nanti kan 5 dikurangi 2, 5 min 2 untuk titik X-nya ya. 5 dikurangi 2 kan jaraknya berapa? 3, formnya 3. Seperti itu, sama seperti itu ilustrasinya ya. Nih. Nah, ini berarti kita memperoleh vektor PQ dengan cara mengurangkan dari Q dikurangi P ya. Dari Q dulu ya, dari yang belakang kurangi yang depan ini. Nih, titik akhir dikurangi titik awal. Selanjutnya panjangnya vektor PQ. Nah, panjang vektor PQ itu adalah hasil pengurangannya tadi. PQ itu kan hasil pengurangan ya nanti ya. Ini kan berarti kan dia sebenarnya PQ itu adalah X2 min X1, Y2 dikurangi Y1, Z2 dikurangi Z1. Ini kan untuk PQ-nya ya. Untuk PQ. Berarti kan nanti kalau dia mau menghitung panjangnya, seperti biasa yang bagian atas ini dikuadratkan, ditambah bagian tengahnya dikuadratkan, tambah bagian bawahnya dikuadratkan, lalu diakar. Nih, panjangnya seperti ini. Kalian semuanya udah tahu. Terus kita lanjut ke perbandingan dua vektor ya. Perbandingan dua vektor. Di sini ada gambar. Ini titik O. Atau mungkin saya perbesar ya. Nah, ini titik O menuju A, namanya vektor A ya. O menuju B, namanya vektor B. Dan dua vektor ini berlawanan arah. Maka, jika kita tarik garis dari titik A menuju titik B, itu merupakan resultan dari dua vektor. Dan, jika kita tambahkan satu vektor OP, namanya vektor P, di mana ujung P itu membelah resultan dari AB dengan perbandingan N banding M atau M banding N, karena ini kan AP banding PP ya, AP banding PB, jadi arahnya ke B ya, arahnya ke atas ini, AP terus PB itu M banding N, maka vektor posisi titik P kita bicarakan vektor posisi titik P, posisinya titik P ya, itu akan sama dengan M
dikali B yang di sini ditambah N dikali A, vektor A, jadi silang, jadi ini perkaliannya silang, M dikali vektor B ditambah N dikali vektor A sama dengan M tambah N. Tuh. Itu untuk perbandingan dua vektor. Dan kita punya dua bentuk ya, dua bentuk perbandingan. Yaitu perbandingan yang pertama, P-nya itu membagi AB di dalam. Maksudnya apa? Di dalam garis ini AB itu melintang dari A menuju B. P itu ada di antara mereka berdua. P itu ada di antaranya. Itu namanya membagi di dalam. Sedangkan ketika dikatakan P membagi AB di luar, maka P ini ada di luar garis AB. Perhatikan, A menuju B, ujungnya sampai sini. Tapi di sini ada P. Nah, maka nanti perbandingannya jika AP dibanding PB, dia akan menghasilkan AP, ini kan searah nih, A menuju P, searah ke atas ya. Karena tadi resultannya kan ke atas, palingnya ke atas. Berarti nanti M-nya itu akan positif. Selanjutnya PB, P menuju B, berarti kan dia membalik ke bawah arahnya. Kalau dia ke bawah, otomatis arahnya berlawanan. Dan ketika arahnya berlawanan, maka akan muncul tanda negatif. Jadi nanti N-nya negatif. Itu nanti perbedaannya di situ. Membagi di dalam dan membagi di luar. Negatif muncul karena P ada di luar garis AB. Membagi di luar. Oke, untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini. Belum contoh soal ya. Atau contoh soal dulu juga nggak apa. Yuk, kita contoh soal dulu yuk. Contoh soalnya ada di halaman 73 buku kalian, nomor 14A. Ini sengaja diambilkan dari situ, dari buku, biar nanti selanjutnya kalian bisa mengerjakan. Perhatikan, tentukan koordinat titik P apabila P membagi AB dengan perbandingan berikut. Lihat, di sini AP banding PB 2 banding 3. Coba kita gambarkan. Gambar ya. Sini. Nih. AP kita gambar, ini A dulu. Ini B. Vektornya menuju ke mana? Menuju ke B ya. P. 2 banding 3. Sama gini, kita ambil ini 2. Ini 3. Berarti P-nya ada di sini. Kemungkinan P-nya di sini ya. P. Nih. Ini membagi di dalam. Karena kan hasilnya positif semua nih. 2 positif, 3 positif. Nih, kemungkinan A, B, P-nya di sini, ada di tengahnya. Perbandingan dalam. Lalu suruh menentukan titik P. Kita diminta menentukan koordinat titik P. Pakai rumus yang tadi. M-nya apa? M-nya di sini. Di area dekat A. Ini kan tadi AP banding PB sama dengan M banding N. Berarti M-nya di sini, M-nya 2. M dikali B, 2 dikali B-nya berapa? 11,7. Tambah N dikali A, A-nya 1,2. Nanti dihitung 2 kali 11, 22, 2 kali 7, 14, dan seterusnya. Ini aljabar biasa ya, 3 kali 1, 3 kali 2. Lalu dijumlahkan, X dengan X, 22 ditambah 3 jadi 25, 14 tambah 6 jadi 20, dibagi 5. Ini ya, bawahnya N plus N. Hasilnya vektor P ada di titik 5,4. Tuh, itu untuk membagi di dalam. Untuk membagi di luar, tinggal perubahannya ada di sini, di N-nya. N-nya nanti akan negatif, sama aja. Nanti kamu masukkan N di sini jadi negatif. Ini nanti jadi negatif. Bisa. Tuh, nanti silakan dikerjakan. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan langsung. Nanti saya jawab. Selanjutnya kita masuk ke perbandingan dalam bentuk koordinat. Perhatikan ya. Koordinat ini juga ada dua, di dalam dan di luar. Jadi pembagiannya masih sama seperti tadi, di dalam dan di luar. Perhatikan. Jika P membagi garis yang melalui titik A dan titik B dengan perbandingan AP banding PB sama dengan M banding N, sama kayak tadi ya, maka XP-nya adalah ini, Y-nya ini, Z-nya ini. Jadi
bedanya yang sekarang dengan yang tadi itu adalah, kalau tadi itu kan, perhatikan ya, yang awal itu kan dia di sini tuh tidak ditentukan P-nya itu dalam bentuk dua komponen XY atau 3 komponen XYZ. Ini tidak ditentukan ya. Jadi di sini bebas. Di sini bebas. Ini secara umum. Perbandingan dalam bentuk vektor langsung umum. Ini kan tidak ada XYZ-nya kan nggak ada. Langsung umum. Nah, yang sekarang yang perbandingan dalam bentuk koordinat, kita menghitung masing-masing. Masing-masing X-nya, masing-masing Y-nya, masing-masing Z-nya seperti apa. Nah, ini rumusnya seperti ini gitu. Jadi X1, X2 tetap, cuma kita ada 3 komponen X, Y, Z. Tuh. Jadi dihitung masing-masing, ya. Dan sekarang jika P merupakan titik tengah AB, berarti nanti ini ya, kita ngomongin titik tengah ya. Ini tengahnya P, ini A, ini B, arahnya ke B. Titik tengah itu kan berarti ini P itu membagi AB menjadi sama besar. Kalau sama besar, berarti perbandingannya ini 1:1. Otomatis, kalau 1:1, nanti kan kesininya, M-nya itu 1, N-nya itu 1. Berarti 1 kali X2 sama dengan X2. 1 kali X1 sama dengan X1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tuh ya, bedanya di situ. Kalau rumus ini, ngitungnya masing-masing per komponen. Kalau per sumbu ya, kalau di koordinat ruang R2 atau ini R3 ini, XYZ itu R3, ruang 3. Komponennya ada 3 X, Y, Z. Per masing-masing, kalau yang tadi kita langsung secara umum, ini secara umum. Langsung vektornya dimasukin. Tuh. Sudah sampai sini, semoga mudah dipahami karena ini masih cenderung mudah. Jangan dikerjakan soalnya. Boleh mengerjakan lebih dari yang diminta karena di sini diminta di PDF-mu hanya diminta 4 soal. Yang mengerjakan lebih nanti ditambahi nilai plus. Jadi yang biasanya 90 untuk nilai maksimal, kalau mengerjakan lebih dari itu bisa dapat 95. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tunggu. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.